silakan duduk Mbak. Terima kasih Bu. Ya, selamat sore Mbak. Ya, selamat sore. Oke, boleh tahu namanya siapa? Ya, nama saya Safa Mahmuda, biasa dipanggil Safa, dari kelas 12 MA Al-Hidayah. Oke, ini tadi dari mana? Ya, tadi dari kerja kelompok sama teman-teman. Oke, kalau kerja kelompok apalagi berkumpul dengan teman-teman selalu tetap protokol kesehatannya selalu dijaga ya Mbak ya. Ya. Pakai masker, kalau ada juga face shield, cuci tangan, pakai hand sanitizer, oke? Oke. Nah, perkenalkan, nama saya Esa Din Lestari, biasa dipanggil Esa. Supaya kita lebih akrab, panggilnya Mbak Esa aja, gimana? Ya, baik. Mbak Oke. Esa ya. Iya, kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Oke, kedatangan Mbak Safa ke sini mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya, alhamdulillah saya kesini itu atas rekomendasi dari teman saya yang Oke. udah kuliah gitu. Saya sebaiknya konseling aja gitu. Oke, karena memang ada suatu Iya, masalah ada ya. suatu masalah memang. Oke, nah sebelumnya Mbak Safa sudah pernah mengikuti proses konseling? Sebenarnya dulu pernah, tapi untuk praktek sama anak kuliah datang ke sekolah gitu. Oh, begitu. Ya, udah lama. Oke, nah mungkin Mbak Safa sudah punya gambaran tentang proses konseling? Ya, sedikit sih Bu. Oke, mungkin boleh dijelaskan. Kalau konseling itu mungkin ya saya itu sebagai konselingnya yang bercerita itu menceritakan masalahnya kepada seorang konselor yang memiliki harapan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, bagus sekali jawaban dari Mbak Safa. Mungkin dapat saya jelaskan kembali nggih bahwa proses konseling merupakan proses bantuan profesional yang dilakukan oleh seorang konselor, yaitu saya di sini dan seorang konseling yaitu Mbak Safa, di mana Mbak Safa itu dituntut lebih aktif untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi semua keputusan itu berada di tangan Mbak Safa sendiri. Jadi saya hanya membantu untuk memecahkan masalah, di mana proses konseling itu juga diikuti juga ada yang namanya suatu asas. Nah, ada asas kerahasiaan, kemandirian, kesukarelaan, keterbukaan, seperti itu. Nah, di mana asas kerahasiaan ini, semua data-data atau informasi yang akan disampaikan oleh Mbak Safa nanti akan terjamin kerahasiaannya. Jadi, Mbak Safa tidak perlu ragu untuk menyampaikan semua data-data atau informasi yang mungkin akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, asas keterbukaan itu Mbak Safa selalu terbuka dalam menyampaikan informasi, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Kemudian asas kemandirian, di mana Mbak Safa dituntut lebih aktif untuk menyelesaikan masalahnya, aktif bercerita, dan semua keputusan ada di tangan Mbak Safa sendiri. Nah, kemudian asas kesukarelaan, di mana Mbak Safa tadi kesini dengan sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun, begitu Mbak? Iya, saya kesini memang dari rekomendasi, tapi saya memang juga berharap untuk kebaikan diri saya sendiri. Oke, nah sampai di sini ada yang ditanyakan tentang proses konseling? Belum sih Mbak. Oke, nah untuk proses konseling itu sendiri biasanya dibatasi oleh waktu. Nah, maka kita harus menyepakati berapakah ya waktu yang akan kita gunakan dalam proses konseling ini mungkin? Kan bagi saya juga baru pertama kali saya datang ya, saya minta 20 menit saja cukup. Oke, 20 menit. Nah, 20 menit nanti itu akan kita gunakan dalam membantu Mbak Safa memecahkan masalahnya. Nanti apabila dalam 20 menit tersebut Mbak Safa merasa belum selesai atau masalahnya belum terpecahkan, maka kita dapat merencanakan proses selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, begitu ya Mbak ya. Jadi jangan pernah terbatas oleh waktu ketika Mbak Safa bercerita seperti itu. Oke, sampai di sini Mbak Safa siap? Sudah. Oke, dinyamankan posisi duduknya dan dirilekskan kembali, tarik nafas. Oke, baik. Sekarang coba ceritakan apa yang menjadi masalah Mbak Safa. Jadi gini kan, saya itu
kesini kan juga atas rekomendasi teman, karena saya itu ingin apa ya, saya itu tipe orang yang nggak bisa cerita sama ke orang lain gitu. Oke. Biarpun saya cerita ke teman saya yang merekomendasikan tempat di sini, saya pun tidak bisa terbuka secara langsung karena mungkin saya juga takut menjadi beban buat teman saya gitu. Soalnya teman saya juga kan tidak memikirkan pertemanan kita juga. Nah, jadi masalahnya gini, selama pandemi ini kan sekolah kan juga dalam jarak jauh, Oke. istilahnya daring itu ya. Iya. Nah, saya itu merasakan banget apa itu bedanya antara secara offline sama secara online. Saya itu dulu aktif banget gitu loh waktu offline. Nah, tapi kenapa pas waktu daring ini saya benar-benar males, yang males banget gitu. Malesnya itu males banget, mau ngerjain aja, bukannya dia ikut sekolah gitu aja udah males banget gitu rasanya. Oke, jadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Safa bahwa Mbak Safa ini merasa ada perbedaan dalam proses pembelajaran jarak jauh antara offline dan offline. Ketika dulu Mbak Safa offline itu merasa aktif dalam kelas dan sekarang merasa malas dan seperti kurang tertarik dalam pembelajaran jarak jauh, seperti itu, Mbak? Iya, benar. Oke, nah sekarang apa yang menjadi kira-kira apa yang menjadi penyebab Mbak Safa itu merasa malas ketika mengikuti proses pembelajaran jarak jauh? Kalau saya pikirkan ya, sebenarnya kan bukan saya saja yang merasakan daring. Memang satu kelas saya itu kan juga daring semua. Nah, dari situ kan teman saya kan banyak yang cowok, yang cewek kan cuma beberapa. Nah, tahu kan anak cowok kan kayak gitu, kalau ngerjain suka nggak ngerjain kayak gitu. Nah, saya itu kalau biarpun dulu waktu offline sama aja, anak-anak laki itu juga nggak terlalu memperhatikan guru gitu. Nah, yang saya takutkan itu untuk saya sendiri sebenarnya. Saya takut nanti kalau nggak ada perkembangan untuk pembelajaran saya sendiri, karena dalam daring pun mungkin apa ya, yang muncul kayak di sama di grup WhatsApp, yang muncul cuma di anak-anak itu aja, anak-anak segelintir gitu. Namanya sekolah kan sebenarnya tidak memandang jumlah ya, yang mau ya silahkan, tapi saya itu kalau kayak gitu males gitu. Kalau kayak masa aku aja yang sungguh-sungguh gitu, lainnya nggak ada greget buat sekolah meskipun daring. Oke, jadi seperti yang dikatakan Mbak Safa tadi bahwa salah satu penyebab Mbak Safa itu malas itu karena teman-temannya yang juga sepertinya kurang antusias ketika mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Nah, selain dari faktor eksternal yaitu ya, apakah ada faktor dalam diri Mbak Safa sendiri untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh? Kalau dari saya sendiri tuh gini, pertama kan saya kan apa ya, memang saya bisa sih bermain ponsel, cuman kalau seperti aplikasi-aplikasi untuk pendidikan itu saya merasakan saya itu kurang mumpuni gitu. Tapi kalau pas saya belajar itu sebenarnya mudah, cuman kan itu tadi teman-teman kan kurang greget, jadi saya mau belajar bareng teman itu nggak ada temannya gitu. Nah, saya kalau mau curhat ke teman saya yang menyarankan saya ke sini kan dari sekolah negeri, kebetulan saya dari sekolah swasta. Saya melihat teman saya aja kalau mau dicurhati udah tugasnya daring kayak gitu loh, udah banyak, saya nggak tega gitu. Kadang saya juga iri sama teman saya, teman dia itu aktif gitu, daring juga, biarpun dari rumah tapi kan dia temennya banyak. Nah, saya kan nggak ada teman buat greget belajar online itu. Oke, jadi saya memahami perasaan Mbak Safa. Nah, untuk proses pembelajaran jarak jauh seperti ini, penyebab keduanya yaitu Mbak Safa kurang memahami tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Iya. Nah, sekarang apakah Mbak Safa itu merasa terfasilitasi di rumah dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini? Kan pasti ada aplikasi-aplikasi.
aplikasi yang baru yang belum dimengerti. Sebenarnya kalau smartphone itu ada ya Mbak. Kalau kuota, alhamdulillah saya itu dapat kuota apa? Bantuan kuota untuk pendidikan, Oh kuota ya. pelajar. Tapi yaitu tadi ketika saya mengerjakan kayak gitu, sekiranya kalau ada tugas yang tidak harus diselesaikan pada hari itu juga nggak saya kerjakan, karena ya malas itu. Masa yang respon di pengumuman dari guru itu ya cuma itu aja kayak gitu. Saya punya pikiran kalau teman-teman saya yang laki itu nggak pada ngerjain gitu. Oke, seperti yang dikatakan Mbak Safa, bahwa sebenarnya Mbak Safa itu kalau di rumah juga fasilitasnya mendukung untuk pembelajaran jarak jauh, tetapi teman-temannya yang kurang antusias. Nah, tadi mengatakan bahwa teman-temannya tidak mengerjakan. Nah, apa alasan Mbak Safa bisa mengatakan bahwa teman-temannya itu tidak mengerjakan? Karena gini, dulu pun waktu sebelum daring anak-anak itu suka gitu di kelas pun yang memperhatikan guru itu ada saya, teman saya cowok itu ada 2 yang aktif, terus yang cewek 2 itu ya kayak gimana ya, ikut-ikut aja gitu loh, selalu nggak berani juga kalau ditunjuk sama guru gitu. Oke, nah dengan seperti langkah yang telah diambil Mbak Safa tadi ketika malas mengerjakan tugas dan deadline-nya masih lama, Mbak Safa langsung meninggalkan tugasnya. Benar. Terus Mbak Safa mengerjakannya kapan? Kalau biasanya saya tuh hanya beberapa jam sih, itu pun kalau gimana ya, soalnya saya rasa itu otak itu encernya segitu gitu pas waktu sudah mau deadline gitu. Oke. Tapi dengan pengerjaan yang hamil berapa jam itu, apakah membuat Mbak Safa merasa lebih enak atau merasa malah lebih berat seperti itu? Di antara keduanya, soalnya gimana ya, mau dikerjakan juga masih mikir kayak gitu, mau nggak dikerjakan kan harus dikumpulkan gitu. Tapi alhamdulillahnya saya juga nggak pernah telat gitu ketika saya kerjakan. Malah yang anak-anak laki-laki itu jarang banget mau ngumpulin tugas. Nah, saya itu ya di situ tempat saya resahnya juga di situ, meskipun yang melakukan bukan saya kan. Saya tuh sampai gini loh, teman-teman nggak semangat ya gitu, akunya tuh takut kepengaruh gitu. Oke. Nah, Mbak Safa tadi mengatakan bahwa Mbak Safa mengerjakan hamil berapa jam. Apakah itu sering dilakukan Mbak Safa seperti itu? Hampir semua yang nggak dikerjakan, yang deadline-nya nggak pada hari itu. Berarti sering ya? Ya, sering. Nah, apakah Mbak Safa itu tidak takut itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang menurut Mbak Safa itu baik atau buruk? Dari sama yang saya rasakan aja ya, sebenarnya ya nggak bagus sih menunda pekerjaan. Tapi mau gimana lagi kan, gini, saya mengerjakan pun, saya kumpulkan pun, kadang teman-teman kan nggak ada. Mungkin saya mengumpulkan itu, nanti kalau udah saya mengumpulkan baru ada yang teman-teman tanya kayak gitu. Nah, itu kan saya juga risih gitu, kalian itu juga sama-sama sekolah kayak gitu. Nah, saya nggak dapat semangatnya dari situ gitu, teman-teman saya kok nggak semangat gitu. Saya pengen juga, soalnya saya itu kadang butuh semangatnya dari orang lain juga gitu. Oke. Nah, dapat disimpulkan sementara bahwa Mbak Safa itu teman-temannya kurang berantusias ketika pembelajaran online. Mbak Safa takut terpengaruh, dan Mbak Safa juga memiliki kebiasaan mengerjakan hamil berapa jam sebelum dikumpulkan. Nah, sekarang apakah keinginan Mbak Safa untuk berubah? Yang pertama itu saya ingin gimana ya, apapun bagaimanapun kendalanya dari ini, meskipun teman-teman saya kayak gitu, sebenarnya saya inginnya itu pengennya bersama-sama. Cuman kalau memang nggak bisa diajak bersama-sama, ya udah saya pikirkan dulu diri saya gitu.
walaupun nanti nilai yang mengerjakan yang dapat nilai kan saya gitu. Nah, untuk tidak menunda waktu tadi itu sebenarnya ada kaitannya juga sama kayak teman-teman kayak gitu kan, nggak ada temennya kadang nggak ngerjain. Saya kadang itu kepikir kalau ya udah saya nggak usah ngerjain gitu, tapi pas di situ saya berpikir kalau nggak mengerjain kan nanti nggak dapat nilai, ya udah saya kerjakan meskipun itu hanya beberapa jam. Jadi ada kaitannya gitu. Ya baik, jadi langkah Mbak Natasha, Mbak Safa. Oke, Mbak Safa selanjutnya itu dengan cara memotivasi diri. Apakah benar? Ya benar sih, lebih menekankan kepada diri saya sendiri dulu sebelum saya bisa ke orang lain. Oke, nah apakah Mbak Safa itu punya keinginan untuk memotivasi teman-teman juga? Sebenarnya saya pernah mencoba, cuman namanya anak laki-laki ya saya nggak tahu ya, kadang cuma diketawain, kadang apalah gitu, dibodo amatin gitu kalau saya berbicara tentang pelajaran gitu. Kalau untuk teman-teman perempuannya? Nah itu sebenarnya mereka itu kayak apa istilahnya, pupuk bawang gitu ya. Oh, nggak ikut. Nah terus pokoknya gitu. manut gitu ya? Iya, pekerjaan pun kalau saya lihat dari, karena kan ini mengumpulkannya kan di email, kadang di Google Classroom, jadi kan saya memantau punya saya sendiri, nggak tahu punya teman-teman. Nah kalau tugas yang dikumpulkan di grup WhatsApp kayak gitu, kadang baru sudah 2 minggu lalu baru mengumpulkan dianya. Oke, nah itu untuk dari faktor ekstern, dari faktor teman-teman Mbak Safa. Nah, untuk diri Mbak Safa sendiri supaya kebiasaan mengerjakan yang deadline-nya lama itu Ya. tadi, supaya nggak mengerjakannya tidak mepet-mepet, itu apakah Mbak Safa itu punya keinginan atau kemauan? Nah, itu langkahnya apa? Menurut saya ya, kan tadi ada keterkaitannya dengan mawas yang tadi, gara-gara nggak ada teman-teman yang dekat. Sebenarnya saya tuh pengen, kan ini juga udah kelas 3, saya pengen gabung belajar sama teman saya yang negeri tadi kayak gitu. Saya sharing-sharing sama dia, pelajaran kan kurang lebih kan sama ya, sama-sama SMA-nya, sama-sama kelas 12-nya, dia juga IPS gitu. Kadang kan kalau UTS kayak gitu, kalau UAS yang satu kabupaten atau satu kota yang sama itu soalnya kita suka sharing-sharing, suka tuker-tukeran soal gitu, tadi kamu soalnya apa kayak gitu. Nah semenjak daring ini, nah teman saya kan sudah sibuk, jadi saya juga nggak berani terlalu banyak tanya ke dia. Ya saya nanti usaha saya ya tetap bertanya, tetap ingin belajar bareng, cuma nanti saya lihat waktu longgar aja. Oke, nah sekarang menurut Mbak Safa, apakah perilaku Mbak Safa semua tadi sudah sesuai dengan keinginan dan tujuan Mbak Safa? Yang tadi yang baru saya katakan tadi, ya insya Allah sih sudah. Tujuannya saya itu ya ingin daring itu berjalan dengan lancar, terus tidak menunda pekerjaan. Biarkan teman-teman kan dia mungkin punya pendapat lain, mungkin dia tidak semangat, juga ada penyebab lain. Saya pun tidak boleh terlalu egois, nggak boleh terlalu mengatakan mereka seperti apa. Mungkin dia juga ada motivasi lain seperti itu. Yang saya bisa ya udah lakukan, ini kan sekolah juga demi saya sendiri gitu. Kalau memang teman saya mau semangat lagi bersungguh-sungguh, ya kami siap bareng-bareng gitu aja. Oke, menurut Mbak Safa, dari semua cerita Mbak Safa tadi, menurut Mbak Safa apa sih titik permasalahan yang dialami oleh Mbak Safa itu? Satu ya, yang benar-benar itu saya takut, saya resah gitu. Saya resah karena ini udah kelas 12 daring, terus nggak ada penyemangat dalam satu kelas, terutama
kan semua orang butuh teman ya, saya kayak sendiri gitu. Meskipun apa yang saya lakukan saya rasa udah termasuk bagus, bersungguh-sungguh, cuman saya kadang timbul rasa malas karena tidak ada greget dari teman-teman sekitar saya. Nah, untuk eh, menumbuhkan semangat Mbak Safa itu apakah hanya bisa dilihat dari faktor teman saja? Apakah Mbak Safa tidak punya semangat ketika melihat orang tua Mbak Safa, ketika melihat keluarga Mbak Safa, seperti itu? Itu hampir tiap hari ya, makanya saya berpikir sampai saya itu harus bingung mau cerita ke siapa, kan orang tua saya kan jauh, saya kan ikut dengan nenek gitu. Dengan nenek. Orang tua saya jauh, makanya saya tuh kalau mau cerita ke teman kayak gitu sifatnya kan gimana ya, kan temannya rumahnya dekat, nggak enak gitu. Jadi saya pengen cerita ya udah konseling aja gitu, mau cerita barangkali saya itu bisa menemukan solusi saya. Oke, jadi apakah dapat disimpulkan bahwa titik permasalahan dari yang dialami Mbak Safa ini adalah Mbak Safa itu takut atau resah ketika teman-temannya tidak bersemangat dan nanti Mbak Safa akan terpengaruh. Benar sekali. Jadi dapat disimpulkan seperti itu ya. Ya. Nah, maka kita harus mencari langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan Mbak Safa supaya tidak terpengaruh dan supaya tidak bisa menumbuhkan motivasi untuk teman-temannya juga. Nah, menurut Mbak Safa apa saja? Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa membuat teman-teman Mbak Safa itu termotivasi dan bisa membuat Mbak Safa itu tidak terpengaruh. Nah, sebutkan beberapa saja. Kalau dari saya ya sebaiknya dari kalau mungkin saya tidak nanti diberi hak untuk berbicara di guru, kepada guru saya, mungkin saya akan meminta guru saya supaya diadakan pertemuan satu minggu sekali kayak gitu. Sebenarnya itu sudah ada, cuman belum terrealisasikan. Nah, gimana caranya untuk karena memang rumahnya kan jauh gitu, ada yang di Ngawi, ada yang di Bojonegoro kayak gitu. Nah, kalau memang kesulitan, sebaiknya gurunya itu lebih tegas gitu. Itu kalau saya diberikan hak bicara ya. Kalau langkah keduanya ya sebisa mungkin untuk diri saya sendiri biar sembuh dari rasa malasnya, ya saya ingat lagi perjuangan orang tua itu, terus sama udah saya fokus dulu sama diri saya yang sekolah, saya kan yang harus mengerjakan tugas. Adapun saya sudah berusaha untuk mengingatkan teman saya, jika tidak bisa ya sudah, memang mungkin mereka punya motivasi lain untuk bersikap seperti itu. Oke, jadi langkah Mbak Safa itu yang pertama dengan berusul atau menyampaikan pendapatnya kepada guru Mbak Safa untuk mengadakan pertemuan supaya bisa bertemu dengan teman-temannya ya. Sudah kelas 3 juga. Iya. Untuk yang kedua, Mbak Safa tetap mengingat dan mengenang perjuangan orang tua supaya Mbak Safa itu bisa membanggakan kedua orang tuanya dan semua keluarganya. Nah, sekarang dari titik permasalahan Mbak Safa tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan Mbak Safa itu permasalahan yang Mbak Safa takut, gelisah, resah ketika teman-temannya tidak bersemangat. Nah, Mbak Safa bisa memberi motivasi teman-temannya, bisa memberi motivasi dirinya sendiri dengan cara melihat perjuangan orang tuanya dengan keluarganya juga. Nah, itu merupakan salah satu langkah yang tepat dan langkah yang baik untuk meningkatkan motivasi Mbak Safa. Nah, untuk hal lain yang ingin diutarakan kembali, apakah ada? Ya, sementara itu saja dulu. Oke. Nah, dari permasalahan Mbak Safa ini tadi dapat diambil hikmahnya bahwa kita itu harus selalu mengingat perjuangan orang tua dalam belajar, harus meningkatkan motivasi kita agar kita juga menjaga diri agar tidak terpengaruh, selalu
mengingatkan teman ketika teman kita juga mengalami kurang motivasi seperti itu. Nah, untuk proses konseling hari ini dapat disimpulkan bahwa selama proses kegiatan Mbak Safa juga sudah aktif untuk mengutarakan masalahnya, mengutarakan pendapatnya. Mbak Safa sudah juga mampu mengambil keputusan, mampu mengambil langkah selanjutnya, sudah baik dan lancar. Nah, untuk hasilnya dapat disimpulkan bahwa Mbak Safa itu akan mengambil langkah untuk memotivasi diri dan memotivasi teman-temannya. Nah, sekarang pertemuan kita apakah bisa diakhiri? Insya Allah sudah. Oke, karena waktu memang sudah menunjukkan sekitar 20 menit ya. Nah, nanti ketika Mbak Safa masih ingin mengutarakan ada masalah lagi atau ada yang ingin diceritakan, mungkin kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya. Begitu ya, Mbak? Benar ya. Ya. Nah, untuk sekarang menurut Mbak Safa apakah proses ini berhasil dan membantu? Alhamdulillah sejauh ini sudah berhasil. Saya sudah mengeluarkan apa yang menjadi angan-angan saya gitu. Setidaknya nanti dari rumah bisa saya amalkan apa yang tadi sudah dibicarakan. Oke, sekarang bagaimana perasaan Mbak Safa setelah melakukan proses konseling ini? Alhamdulillah saya berterima kasih karena sudah lega. Oke. Ya udah sudah, insya Allah saya akan semangat lagi. Oke, apakah Mbak Safa sudah merasa jalan keluarnya ini sudah tertemukan? Apakah Mbak Safa merasa seperti itu atau merasa belum terselesaikan? Alhamdulillah sudah, karena tadi sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Mbak Esa, dan saya juga insya Allah akan melakukan langkah-langkah yang tadi saya katakan. Oke, jadi Mbak Safa harus selalu semangat dalam memotivasi diri, harus tetap semangat juga dengan teman-temannya meskipun jauh, meskipun online, dan jangan lupa jangan dibiasakan untuk mengerjakan satu hal itu mepet dengan waktu pengumpulan, karena Ya, baik. itu nanti memang mungkin Mbak Safa merasa bahwa otaknya encer ketika itu, tapi jangan lupa juga untuk kesehatan fisiknya Mbak Safa ya. Karena kondisi yang seperti ini kita memang harus benar-benar jaga daya tahan tubuh supaya kita terhindar dari pandemi, dari virus-virus yang sekarang menyebar seperti itu ya Mbak ya. Oke. Ya, saya berterima kasih kepada Mbak Esa sudah mau menerima kedatangan saya, sudah memberikan sedikit banyak tentang apa saja yang harus saya lakukan, dan saya dapat mandiri menemukan permasalahan saya sendiri beserta solusinya. Oke, terima kasih kembali juga Mbak Safa sudah mempercayai saya untuk bercerita, untuk berbagi, untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami. Semoga Mbak Safa berhasil nantinya. Ya, insya Allah. Oke, selanjutnya saya mau pamit dulu. Saya masih ada kegiatan yang harus saya lakukan di rumah. Oke, nggak apa-apa. Jangan lupa hati-hati dan Ya. selalu jaga protokol kesehatan ya Mbak ya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.